Baik, materi selanjutnya yang sudah diamanahkan oleh dosen pembina mata kuliahan Pak Dr. Dedi Mulyadi SHMH, yaitu adalah selanjutnya keputusan tata usaha negara atau BSIKI. Jadi para mahasiswa, ini adalah bagian dari tata usaha negara, dan sekarang kita membahas mengenai bagaimana putusannya, karena secara prinsip sudah para mahasiswa ketahui, HAN itu berkaitan dengan pemerintahan secara sempit, tapi secara luas itu juga berkaitan dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya para mahasiswa, ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif ini itu ada yang sudah diketahui: umum abstrak, individual konkret, umum konkret, individual abstrak. Ya, ini sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan yang awal, bahwa sifatnya itu norma yang digunakan adalah umum abstrak, individual konkret, umum konkret, dan individual abstrak. Selanjutnya, dalam praktek administrasi negara terdapat beberapa keputusan tun yang berpotensi menimbulkan sengketa. Ya, jadi misalnya keputusan tentang perizinan. Lalu menurut pakar, tujuan diadakannya perjanjian pada pokoknya adalah mengarahkan untuk mengendalikan aktivitas tertentu. Jadi keputusan-keputusan perizinan ini dapat menjadi sengketa tata usaha negara. Karena nanti contohnya untuk SIM, itu ketika memang ada indikasi tidak sesuai dengan ketentuan, itu bisa menjadi objek sengketa dan perizinan-perizinan yang lainnya. Selanjutnya, keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban. Jadi status hukum perorangan atau badan hukum seperti akta kelahiran, KTP, ijazah, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi objek di dalam TUN. Lalu kepegawaian. Kepegawaian ini ya seperti mutasi PNS atau ASN, lalu hukuman disiplin, ya pemberhentian, ya PHK, dan sebagainya. Ini juga masuk ke dalam putusan TUN. Selanjutnya, 5 dampak keputusan. Di dalam keputusan-keputusan TUN ini, 1, keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan atau ketentuan-ketentuan perintah. Tadi, perizinan, dispensasi, konsensi. Dispensasi sudah diketahui pengecualian melalui pembebasan dari salah satu substansi perundang-undangan. Kalau konsensi, kepentingan umum menuntut kegiatan-kegiatan dari si penerima konsensi. Misalnya para penambang dituntut untuk melakukan reklamasi lahan tambang, misalnya seperti itu. Selanjutnya, keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang, jadi subsidi BPM. Nah, itu nanti keputusannya kalau memang tidak sesuai, itu dapat menjadi objek atau keputusan TUN. Lalu keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan, pajak, retribusi, ya parkir misalnya. Lalu keputusan yang memberikan suatu kedudukan, pengangkatan sebagai pegawai negeri. Lalu penyitaan, itu pencabutan hak berdasarkan undang-undang. Misalnya tentang agraria, hak milik. Nah, itu nanti juga bisa menjadi objeknya. Selanjutnya, jenis keputusan tata usaha negara atau BSIKI ini dirumuskan beberapa kelompok, baik perorangan ataupun kebendaan. Perorangan ini adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, di mana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Seperti SKPNS, ya hanya kepada orang tersebut. Lalu kebendaan, keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas atau status suatu benda sebagai objek hak.
di mana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Tadi, hak tanah, BPKB, CNK, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keputusan Tun itu deklaratif dan konstitutif. Artinya deklaratif, keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum real yang sudah ada. Akta kelahiran, kematian, dan sebagainya. Kalau konstitutif, keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada. Atau sebaliknya, memutuskan hubungan yang ada menjadi tidak ada. Perkawinan, perceraian. Selanjutnya, putusan Tun bebas dan terikat. Bebas ini adalah didasarkan atas kebebasan bertindak dan memberikan kebebasan bagi pelaksananya untuk melakukan penafsiran atau kebijakan. SK pemberhentian PNS itu didasarkan hukuman disiplin yang sudah diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Lalu keputusan Tun ini memberikan beban dan yang menguntungkan juga. Jadi beban dalam keputusan ini adalah memberikan kewajiban, pajak, retribusi. Menguntungkan adalah keputusan yang memberikan keuntungan bagi pihak yang dituju. SK pemutihan pembayaran pajak, nah ini kan menguntungkan. Yang telah kadaluarsa dan sebagainya. Selanjutnya, keputusan Tun ini seketika dan permanen. Seketika itu yang dimaksud adalah masa berlakunya hanya sekali. Surat izin, pertunjukan hiburan, atau musik, olahraga. Lalu permanen itu masa berlakunya untuk selamanya, kecuali ada perubahan baru. Hak milik, yaitu permanen. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pertama 86, lalu dirubah menjadi 2004, lalu yang terakhir perubahan keduanya ini 2009. Keputusan tata usaha negara ini penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara. Bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi baik seseorang atau badan hukum. Selanjutnya, keputusan tata usaha negara ini yang seharusnya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara menurut kewajibannya, tapi ternyata tidak diterbitkan sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ini yang fiktif. Contohnya kasus kepegawaian, seseorang atasan berkewajiban membuat DP3 atau mengusulkan kenaikan pangkat bawahannya, tetapi atasannya tidak melakukannya, padahal sudah memenuhi klasifikasi atau aturan dari peraturan perundang-undangan. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, fiktif negatif itu adalah keputusan tata usaha negara yang dimohonkan seseorang atau badan hukum perdata tetapi tidak ditanggapi atau tidak diterbitkan oleh badan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan, sehingga dianggap badan atau pejabat tata usaha negara telah mengeluarkan keputusan penolakan atau negatif. IMB, izin mendirikan bangunan dalam jangka waktu tertentu yang tidak dijawab atau tidak diterbitkan, maka dianggap keputusan tata usaha negaranya ini adalah menolak memberikan izin mendirikan bangunan IMB. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ini juga sudah disampaikan kepada para mahasiswa. Atribusi wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi dalam hal adanya pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Bisa orang, bisa institusi. Nah, ini menurut pakar, ya, Bagirmanan, guru besar Tata Negara HTN di Unpad, ini menjelaskan pelepasan kewenangan dari atasan kepada bawahan.
atau dari suatu organisasi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dalam lingkungan organisasi yang sama, dan penerima wewenang bertindak dan bertanggung jawab sendiri atas segala wewenang yang diterimanya tersebut. Lalu kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang didapat dalam sebuah distribusi kewenangan dari organisasi yang sejenis dan sama dengan proses pertanggungjawaban menjadi hak dari penerima kewenangan tersebut. Lalu syarat keputusan dengan cara delegasi dan atribusi harus didasarkan pada suatu perundang-undangan yang formal atau undang-undang yang formal. Selanjutnya, kalau mandat, itu pemberian wewenang dari atasan kepada bawahan dalam lingkungan atau satu satuan organisasi untuk bertindak atau membuat keputusan, dan atas nama atasan memberikan wewenang segala tanggung jawab pada mandat tetap pada pemberi wewenangnya. Nah, mandat ini varian sistem memberikan kewenangan yang dalam lingkungan organisasi pemerintahan dengan tanggung jawab pada atasan langsung. Hal dimaksud agar mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Selanjutnya, mandat itu kewenangan yang diberikan dari pejabat perorangan kepada bawahannya untuk hal-hal tidak prinsipil, misalnya memberikan sambutan, pengarahan, dan pemberitahuan. Itu mandat. Selanjutnya, membicarakan fungsi dan aktivitas negara. Jadi, bagaimana fungsi dan aktivitas negara? Menurut UTRE itu adalah himpunan peraturan perundang-undangan. Jadi harus dari himpunan peraturan ya yang memang menjadi berfungsi dari administrasi negara ini. Dengan kata lain, merupakan sekumpulan peraturan yang beri wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Jadi harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan-peraturan tersebut. Administrasi negara ini memiliki fungsi mengatur warga masyarakat dengan mendapat wewenangan di hukum administrasi negara. Perbuatan administrasi negara ini perbuatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan pemerintah, penguasa tingkat tinggi dan rendah sesuai dengan kewenangannya. Ya, pembuatan hukum administrasi negara, perbuatan bukan hukum itu juga nanti menjadi bagian. Ini nanti bisa dilihat secara perbedaannya, perbuatan HAM, perbuatan administrasi negara, atau perbuatan yang bukan HAM. Ya, contohnya misalnya terdapat akibat hukum. Kalau yang bukan berarti tidak ada akibat hukumnya. Lalu perbuatan material, perbuatannya tidak nyata, ya dasarnya dan sebagainya. Ini adalah sudah dibuatkan perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya, dua macam tindakan hukum TUN itu adalah yang bersifat privat dan yang publik. Privat ini seseorang dibebani hak dan kewajiban akibat perbuatan yang dikehendaki sendiri. Kalau untuk yang publik itu adalah bersifat sepihak yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dengan maksud menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, kalau perbedaan ketetapan dengan peraturan itu apa? Nah, kalau ketetapan atau keputusan konkret dan khusus itu artinya dibuat untuk menyelesaikan suatu hal yang konkret yang telah diketahui lebih dahulu oleh administrasi negara dan ditunjuk kepada orang tertentu. Kalau peraturan sifatnya abstrak dan umum, artinya dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui terlebih dahulu dan yang mungkin akan terjadi, dan peraturan ini diberlakukan untuk umum. Ini juga yang sudah diberikan pemaparan bahwa peraturan itu adalah abstrak umum, kalau ketetapan konkret khusus. Lalu apa itu Slapende-Regeling? Yaitu peraturan yang pada waktu diundangkannya belum berlaku di beberapa daerah tertentu. Penentuan berlakunya berdasarkan pada administrasi negara sesuai ketetapan. Nah, ini contohnya misalnya kalau adanya perbedaan itu undang-undang pornografi. Nah, pada waktu diundangkan ada beberapa wilayah yang memang belum memberlakukan. Dan nanti ada suatu
ketetapan yang dibuat di daerah tersebut. Selanjutnya, keputusan tata usaha negara adalah ketetapan atau penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, final. Nah, ini tidak bosan ketika wilayah TUN itu selalu ada pembahasan konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagai objek TUN. Selanjutnya, konkret itu artinya objek yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. IMB misalnya, kepada A, kepada B, itu konkret. Selanjutnya, individual itu keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik nama, alamat yang dituju, bila dituju juga itu orangnya yang mana, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan ini harus disebut satu persatu. Lalu final itu adalah sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan atas kepada atasannya atau karena menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, pejabat TUN membuat penetapan itu harus mendapat wewenang dari undang-undang. Jadi harus yang berwenang. Baik mau atribusi ataupun delegasi. Ataupun mandat. Tadi yang sudah disampaikan. Lalu yang kedua, pembentukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkan suatu keputusan TUN tidak mengalami kekurangan yuridis. Artinya tidak mengalami salah kira, dwelling atau paksaan, buang, atau tipuan, bedrock, ya. Yang ketiga, dalam peraturan perundang-undangan juga ditentukan bahwa bentuk dan prosedur harus menurut peraturan yang menjadi dasar keputusan TUN. Jadi harus juga ada dasar hukumnya atau cantolannya. Lalu yang keempat, isi dari tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan ditentukan oleh peraturan dasar. Nah, ini juga berarti mengenai hierarki peraturan perundang-undangan atau tadi cantolan-cantolan di atasnya. Selanjutnya, dua jenis mengenai kekuatan hukum ketetapan itu yang sah. Yang pertama adalah yuridis. Ya, tetap berlaku sebagai ketetapan yang sah setidaknya sampai dengan waktu pembatalannya. Lalu kekurangannya tadi itu yang selanjutnya adalah ketetapan sempurna yang berlaku sah hanya sementara saja karena alat negara yang wajib mengadakan banding tidak hanya menyelidiki segi yuridis suatu ketetapan tapi juga harus mempertimbangkan bijaksana tidaknya pembuatan ketetapan. Selanjutnya, dua macam kekuatan hukum itu formal dan material. Sama seperti di perkuliahan-perkuliahan yang lain itu juga ada mengenai hukum formalnya dan hukum materialnya, hukum pidana, hukum perdata, ya, KUHP, KUHAP. Nah, itu ada formal dan material. Penjelasannya, suatu ketetapan punya kekuatan hukum formal bila mana ketetapan itu tidak lagi dapat dibantah oleh suatu alat hukum, dengan demikian ketetapan itu sah. Suatu ketetapan punya kekuatan hukum material bila mana ketetapan itu tidak lagi dapat ditiadakan oleh alat negara yang membuatnya. Macam-macam golongan keputusan. TUN diantaranya deklaratoir adalah ketetapan yang menyatakan suatu penetapan atau meningkatkan suatu hubungan hukum. Contohnya ketetapan yang menyatakan bangunan A melanggar garis sepadan, ketetapan yang menyatakan bahwa B mendapat cuti 12 hari kerja, contohnya seperti itu. Lalu konstitutif. Konstitutif itu adalah ketetapan yang melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum. Contohnya ketetapan tentang pengangkatan pemerintahan pegawai. Nah, itu ada melahirkan atau menghapus hubungan hukum. Selanjutnya, membedakan ketetapan-ketetapan itu ada izin, dispensasi, lisensi, konsensi. Izin itu ketetapan yang ditujukan kepada suatu objek yang tidak dilarang dalam hal tidak diizinkan adalah terbatas. Dispensasi adalah ketetapan yang ditujukan kepada objek yang sebenarnya dilarang. Lisensi adalah memberikan izin kepada usaha
objek bukan termasuk pekerjaan pemerintah, konsensi, ketetapan yang memberikan izin terhadap suatu objek yang dikerjakan bersama antara swasta dan pemerintah. Objek di mana adanya kaitan kepentingan umum, misalnya pertambangan misalnya. Selanjutnya, ketetapan yang menguntungkan tadi, ketetapan yang memberikan hak-hak yang sebelumnya tidak ada, misalnya subsidi, itu menguntungkan, itu ketetapan juga. Lalu yang membebankan tadi adanya tidak ada beban sebelumnya, lalu menjadi ada seperti pajak, lalu ketetapan M. Malik, suatu ketetapan yang habis masa berlakunya setelah sekali digunakan, lalu permanen, itu berlakunya masa lama, ketetapan seperti pengangkatan pegawai, lalu ketetapan yang terikat itu contohnya ketetapan deklaratoir, lalu ketetapan bebas itu peraturan dasar diberikan kebebasan pada pejabat tun, tidak mengeluarkan ketetapan misalnya subsidi BBM. Selanjutnya ketetapan fotografis, itu adalah ketetapan yang diberikan kejadian saat itu. Contoh, ijazah berdasarkan ujian saat itu, lalu diberikanlah ketetapan yang sifatnya permanen, mendapatkan ijazah. Tetapi kalau misalnya hilang, tidak dapat diterbitkan lagi. Lalu peringatan, itu juga pada saat itu juga memberikan kewajiban baru bagi yang terkena ketetapan tersebut. Tetapi dapat terancam oleh sanksi yang sebelumnya dapat dikenakan. Peringatan ini sama fungsinya dengan perintah. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban pemerintahan. Jadi tanggung jawab pemerintah ini negara dapat diminta pertanggungjawaban hukum melalui hukum administrasi negara dan perdata. Contoh tadi SK Bupati itu misalnya ada yang tidak berkenan, lalu dimintai pertanggungjawaban negara melalui pemerintahannya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Lalu nanti dapat dimintai pertanggungjawaban melalui administrasi negara dan perdata. Kalau di Jerman, itu negara bertanggung jawab secara hukum publik segala perbuatan aparaturnya yang berbuat kesalahan dengan dasar kepercayaan publik. Selanjutnya, tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial review yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum, perdata, baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan. Ya,